Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Feni Aprilia dengan NPM 23758011 kelas 5A. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba mengerjakan lab 837, yaitu lab use RESTconf to access an iOS SE device. Jadi protokol RESTconf menyediakan subset fitur netconf yang disederhanakan melalui API berbasis RESTful. RESTconf memungkinkan untuk melakukan panggilan API RESTful ke perangkat Cisco iOS SE seperti CSR 1KV yang seperti ini. Nah, kemudian terus data yang dikembalikan oleh API dapat diformat dalam format XML atau JSON. Kemudian lab ini dibagi menjadi dua bagian utama menggunakan aplikasi Postman untuk membuat dan mengirim permintaan API GET dan PUT ke layanan RESTconf yang berjalan pada CSS 1000. Lalu yang kedua, membuat script Python untuk melakukan tugas yang sama, permintaan GET dan PUT seperti yang dilakukan dengan Postman. Nah, sebelum memulai, kita perlu memulai dan memverifikasi koneksi antara dua mesin virtual ini. Di sini bahan-bahannya yang kita butuhkan untuk mengerjakan lab ini ada PC, VirtualBox atau VMware. Di sini saya pakai VirtualBox Orek Nah, kemudian DVM dan CSR. Nah, di sini sudah hidup semua. Ini DVM-nya dan ini CSR 1000-nya. Lalu kita langsung verifikasi koneksi ya di lab VM. Kita close. Sebentar. Oke. Kita coba ping c 5 kali 168 56 104. Oke, berhasil ya. Coba show IP intent brief. Connect, kemudian kita verifikasi SSH. Cisco 123. Oke, berhasil. Ini kita screenshot. Saya izin untuk mengambil tangkapan layar dulu sebelumnya untuk kebutuhan pembuatan laporan praktikum. Selanjutnya di part 2 yaitu kita akan konfigurasi perangkat iOS SE device untuk akses RESTconf. Kita harus menggunakan perintah ini di sesi SSH CSS 1000 untuk melihat apakah daemon terkait RESTconf berjalan. Show
show platform software yang manajemen proses Nah, di sini semuanya sudah running ya. Nah, selanjutnya yaitu kita aktifkan layanan RESTCONF. Masuk ke konfigur terminal, lalu RESTCONF, exit, show lagi. Oke, kemudian kita aktifkan dan verifikasi layanan HTTPS-nya. IP, HTTP, secure server, IP, HTTP, authentication, local, exit. Oke, di sini running ya. Oke, sudah. Selanjutnya, open and configure Postman. Oke. Show platform. Oke, selanjutnya kita ke part selanjutnya, yaitu kita buka dan konfigurasi Postman kan. Kita buka Postman di sini. Oke. Open the Postman application. Oh, ini kita buka Postman. Kita tunggu ya sampai dia terbuka. Oke, di sini sudah terbuka Postman-nya. Selanjutnya kita klik file, setting, general tab, set the SSL certification. SSL certification. Kita cari dulu ini ada di mana. SSL certificate verification. Sanoha channel. Oh, ini to off, berarti kita offin. Lalu screenshot dulu. Oke. Kemudian kita
close. Ini udah kita pastikan sudah off ya. Close setting dialog box. Lanjut ke part 4, yaitu gunakan Postman untuk mengirim permintaan GET. Kita buka terminal baru. Kemudian pastikan tipe permintaan adalah GET. Oke, sudah GET. Masukkan URL akses ke layanan Rescom di field enter require. Oke. https satu sembilan dua satu enam delapan lima enam 104 Rescom. Masukkan credential autentikasi, klik out, lalu tipe basic out, masukkan credential Cisco untuk username dan password Cisco 123. Atur tipe data JSON. Tentukan format data yang dikirim dan diterima sebagai klik tab header, lalu tambahkan pasangan key value pertama, key, isi, content, type, value, application, data JSON. Lalu kunci kedua itu accept dengan value application yang data JSON. Lalu kita klik send. Seharusnya kita menerima respon JSON yang memverifikasi bahwa Postman dapat mengirim permintaan REST API ke CSR 1000. Nah, dia menjual seperti ini. Saya screenshot dulu. Oke. Selanjutnya kita klik kanan tab get dan kita pilih duplicate. Lalu kita modifikasi URL untuk mengumpulkan informasi semua antarmuka menggunakan model yang IAT interfaces.
kita pakai nih face Ethernet, bukan yang ini. Nah, resconf data IETF interface, lalu kita klik send. Nah, saya akan seperti ini. Screenshot dulu. Oke, selanjutnya kita duplikat lagi. Kita perluas untuk menentukan hanya antarmuka gigabit Ethernet 1. Resconf data IETF interface gigabit Ethernet 1, lalu kita klik send. Kok unauthorized? Resconf interface, iya, tadi kita gini. Harusnya munculnya kayak gini ya. Oke, ternyata ada masalah tipe aja seperti ini. Kalau kita lebih perkecil lagi ke internet gigabit Ethernet 1. Nah, ini yang kita lakukan secara manual ya. Nah, selanjutnya kita cek di CSR 1000. Sini. Scroll ya. Show IP interface with DHCP ya. Kemudian kita konfigurasi. Now interface gigabit 1. Kita tambahkan IP address-nya 192.168.56.255.255.255.255.0 and waduh, kenapa ini? Lalu open. Send disconnect broken. Kenapa sih? Oke, nah ini dia bisa connect lagi. Tadi sepertinya ada kendala di CSR. Kita lanjut lagi. Kita masuk ke SSH dulu. Skip verification failed. Oke.
password Cisco 123, masuk ke konfigur terminal, oke, lalu interface 1 interface gigabit 1, IP at 192.168.56.101. Oh alah, sebenarnya tadi 104. Dua lima lima nol and show IP interface brief, manual ya, tadi sebelumnya DHCP gitu. Kemudian kita jalanin lagi, send. Nah, dia muncul IP di sini. Saya ingin screenshot dulu. Selanjutnya kita ke part 5, yaitu menggunakan Postman untuk mengirim permintaan put. Kita duplikat permintaan get, ubah tipe permintaan get menjadi put, kemudian ubah URL untuk menargetkan antarmuka baru, yaitu loopback 1. Get interface loopback 1, kemudian klik tab body, pilih raw radio, kemudian salin dan tempel JSON di bawah sini ke dalam body untuk membuat antarmuka loopback dengan tipe software loopback alamat IP 10.1.1. ETF interface. Nah, kita copy aja ya dari situ. Seperti ini dengan loopback 1. Terus 1111. Kemudian klik send. 201 created, ini artinya berhasil. Lalu pesannya 201. Kemudian kita sudah melihat ya responnya 201 created yang menunjukkan bahwa sumber daya berhasil dibuat. Kemudian kita kembali ke sesi SSH CSR 1000 dan verifikasi antarmuka loopback telah dibuat dengan cara show IP interface brief. Nah, di sini ada loopback dengan IP 10.1.1.1.
Lanjut kita ke part 6, yaitu gunakan script Python untuk mengirim permintaan GET. Di DevVM kita buka Virtual Studio Code. Nah, ini DevNet SRC ya. Kita buka new terminal. Ini hapus saja. Lalu kita buat subkategori rescom dan buat file baru rescom get.py di dalamnya. Kedir rescom cd rescom. Lalu kita tambahkan import modul dan disable SSL warnings. New file in the Explorer pane under the rescom directory and choose new file rescom get.py import JSON import request package your lib disable warnings buat variabel URL API URL https https://191.1.1.1 rescom data user interfaces headers accept application yang data JSON content
10 5 application yang data JSON basic out Cisco 123 enter the following statement. Kita dapat variabel URL, header, authentication, lalu kita kirim permintaan GET dan tampilkan kode respon. Kita gunakan metode request GET untuk mengirim permintaan dan simpan respon di variabel res. Respon request GET API URL out basic out headers headers verify false. Lalu kita tambahkan print statement untuk melihat kode respon HTTP. Print lalu kita simpan dan jalankan script. Ini kita screenshot dulu. Setelah itu udah cd crash, lalu kita kita jalanin Python 3 resconf get py Nah, dia muncul pesan respon 200 yang artinya berhasil. Selanjutnya kita konversi respon JSON ke format Python menggunakan metode respon JSON. Respon JSON respon
Nah, dia akan muncul seperti ini. Terus screenshot. Selanjutnya, to prettify the output, edit your print segment to use JSON dump function with the indent parameter. Print JSON dump response JSON ya. Sampai mana tadi? Then file save, kita jalanin. Nah, dia tampilannya lebih cantik, tuh, lebih enak dilihat. Kita SS ya. Selanjutnya, part 7, kita gunakan script Python untuk mengirim permintaan put. Nah, kita siapkan script Python untuk mengirim permintaan put. Buat file baru, tutup di rescom kan ya, new file dengan nama rescom put.py. Import JSON request package are to disable warnings, API URL, HTTP, rescom, data, UTF interface interface, back 2 header of sub application yang data JSON, content type application yang data JSON, basic out sama respon. Ada yang config FTF interface
ikutin yang ada di sini ya. Loopback 2 10.211 netmas 225 respon request input API config. Setelah itu pada kode program ini saya jelaskan sebentar. Di sini kan ada variabel API yang kita di sekop yang ada di GTA. Karena ini cuma mengubah bagian bawahnya tadi. Lalu Python buat variabel headers. Terus ini autentikasinya. Lalu yang ini yang kita karena kita mau edit atau put gitu ya. Kita buat variabel YNG configuration yang config dictionary untuk loopback 2. Kita kasih IP 10.211. Dan kita harus pastikan bahwa nilai boolean harus dikapitalisasi di Python, yaitu true. Nah, kemudian kita gunakan metode put yang ada di sini, get ya, metode put untuk mengirim permintaan. Nah, kita perhatikan penggunaan JSON dumps yang config untuk mengonversi dictionary Python ke string JSON untuk dikirim. Lalu kita tambahkan kode untuk menangani dan mencetak respon berdasarkan kode status HTTP. Kemudian kita save file, save. Kita perbesar dulu, screenshot dulu. Oke. Setelah itu kita jalanin lagi nih perintah. Sekarang yang put. Python 3 respon put. Yuri keep it not found error tag invalid value application. Jadi ini ada masalah di ini saja. Kita save lagi. Coba kita jalankan kembali. Oke, status oke 201. Lalu kita verifikasi di loopback. Cisco 123 show IP interface brief. Nah, sekarang loopback 2 nya udah terbuat. Oke. Nah, di sini ada kode lengkapnya. Nah, mungkin cukup sekian video saya mengerjakan lab 837. Jadi, lab ini berhasil mendemonstrasikan kita tadi udah bisa untuk cara mengakses mengelola perangkat Cisco EUSSE menggunakan protokol RESCOM. Nah, di bagian 1 dan 2 kita menggunakan layanan RESCOM serta HTTPS diaktifkan pada perangkat CSR 1000 volt.
kemudian CSS 1000 Cafe. Nah, kemudian di bagian 3, 4, dan 5 kita menggunakan aplikasi Postman untuk digunakan sebagai klien RESTful. Kita tadi udah coba permintaan GET untuk mengambil status koneksi data dasar sama konfigurasi antarmuka dan konfigurasi antarmuka spesifik dalam format JSON. Lalu permintaan PUT untuk membuat sumber daya baru yaitu antarmuka loopback 1. Nah, di bagian 6 dan 7 kita membuat script Python. Yang pertama tadi untuk mengirim permintaan GET untuk mengambil data antarmuka dan mengirim permintaan PUT untuk membuat antarmuka loopback 2 baru. Nah, melalab ini saya memahami bahwa perangkat jaringan modern dapat dikelola secara terprogram menggunakan API berbasis standar seperti RESTCOM, baik melalui GUI client seperti Postman maupun script automation seperti Python. Jika menggunakan automation Python, kita tidak perlu ribet dan kita bisa menjalankan kode kapan saja. Dan sehingga lebih mempermudah kita dalam bekerja. Nah, kemudian ini juga memfasilitasi pendekatan DevOps dalam pengelolaan jaringan. Mungkin cukup sekian video saya dalam lab ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.